Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arfansa dari kelas 2 D3 ITI NP 21031210414. Pada kesempatan kita kali ini, mari kita membahas tentang teori ke-12, yaitu data warehouse dan decision support. Ya, ini profil saya. Kemudian ini adalah dosen pembimbing saya, Bapak Rengga Asmara, Eskom.OCA. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, model data multidimensi. Yang ketiga, online analytical processor. Yang keempat, arsitektur data warehouse. Yang kelima, implementasi data warehouse. Yang keenam, view dan decision support. Kemudian tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam ini, mahasiswa diharapkan memperhubungkan yang pertama, memahami antara data warehouse dan decision support. Dapat mengenal desain model data multidimensi. Yang ketiga, memahami online analytical processing. Yang keempat, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Yang kelima, memahami penggunaan view dan aplikasi pada decision support. Kemudian pendahuluan. Database adalah suatu database penunjang khususnya yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dan menyediakan suatu platform yang pokok untuk analisis data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Yang pertama, suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjukkan pengambilan keputusan manajemen yang bernilai objek. Yang kedua, subjek data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data unggul, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dibuat berguna bagi end user dalam suatu cara bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konsep bisnis. Kemudian, model data multidimensi. Model data multidimensi digunakan untuk memfasilitasi analisa dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengumpulan bisnis dan fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif consumer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah beberapa dimensi, misalnya untuk mengetahui penjualan, dimensi adalah produk. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya adalah data dapat disimpan dalam sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang digunakan tabel fakta. Kemudian tabel fakta seperti gambar di layar. Kemudian online analytical processing OLAP, yaitu proses tabulasi tersebut merupakan kumpulan query SQL berikut yang bisa dilihat pada query tersebut. Tracing dan desising yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Kemudian arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model tipe apa yang dimodelkan, brand apa data yang dilevelkan. Kemudian kita membahas tentang arsitektur data warehouse. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse. Ada klien, ada query dan analisa, ada warehouse, kemudian ada integrator. Di sini saling berhubungannya menghasilkan ekstraktor atau monitor dari sumber-sumber yang ada. Setelah itu implementasi data warehouse. Data warehouse digunakan berdasarkan penggunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, seperti customer, produk, dan sebagainya. Keputusan bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. Setelah itu, view dan decision support. Berdasarkan view berikut, menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Kita menggunakan query yang bisa dikatakan untuk menghitung kategori tiap negara. Kita gunakan select r.kategori, kemudian r.state, kemudian zoom r.sales dari form regional sales r. Kita menggunakan group by r.kategori, yaitu r.state. Setelah itu, view dan decision support. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dan dengan sebuah view yang ditemukan pada klausa from. Setelah itu ringkasan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data di multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengumpulan bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif consumer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan fixing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat perancangan dapat terdapat model level atom yang dapat dibedakan dimensi dan ukuran. Ini digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan hubungan erat dengan OLAP. Kemudian, latihan soal apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem yang mengolah data menjadi informasi yang mengambil keputusan dari masalah ini tertentu dan spesifik. Kemudian, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse?
Yang pertama data untuk memanage. Yang kedua adalah desain untuk meningkatkan performance atau performasi. Kemudian yang ketiga, deskripsi kan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Kemudian apa yang dimaksud dengan tabel fakta? Mengapa sangat penting dari sudut performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umum mengandung angka dan data histori, di mana K yang dihasilkan sangat unik. Karena K tersebut terdiri dari beberapa foreign K yang merupakan primary K dari beberapa dimensi dan tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Ya demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.